Pernahkah kau tinggal serumah dengan seseorang yang tak pernah kau pahami sepenuhnya? Bagaimana jika rasa sepi perlahan berubah jadi sesuatu yang lebih dalam, lebih hangat, dan lebih berbahaya? Ini bukan cerita cinta. Bukan pula cerita horor. Tapi, ada satu hal yang pasti. Setelah ini, kau mungkin tak akan pernah tidur siang dengan cara yang sama. Karena di balik tirai yang bergoyang itu, ada kenangan dan godaan yang tak pernah diceritakan. Dan, ya, semua itu terjadi di antara ayah mertua dan menantu perempuannya. Siap dengarkan sampai akhir? Cerita ini bukan untuk semua orang. Tapi kalau kau sudah di sini, selamat datang di tidur siang yang tak pernah diceritakan, di sebuah rumah tua yang berdiri anggun di lereng Bukit Wonolelo. Waktu seolah bergerak lebih lambat dari biasanya. Rumah itu dikelilingi kebun teh yang membentang, luas seperti permadani hijau, dan heningnya kerap mengalahkan desir angin. Setiap pukul 2 siang, matahari menyorot masuk lewat kisi-kisi jendela kayu yang sudah mulai lapuk, membentuk garis-garis cahaya di lantai tegel kuno yang dingin. Suara burung pun seakan memilih diam, memberi jalan pada keheningan yang merambat pelan ke dalam setiap sudut rumah. Disinilah Pak Wiryo tinggal, seorang pensiunan guru sejarah, berusia 72 tahun, bersama satu-satunya anggota keluarga yang masih tinggal bersamanya saat ini, Rina menantunya. Rina adalah istri dari Jaka, putra tunggal Pak Wiryo yang saat ini sedang menjalani misi kemanusiaan di Sudan sebagai dokter sukarelawan. Awalnya Rina hanya berniat tinggal di rumah mertuanya selama beberapa minggu, sembari menunggu kontrakan barunya di Jogja selesai direnovasi. Tapi minggu demi minggu berlalu, dan ia belum juga pergi. Bukan karena renovasi belum selesai, melainkan karena ia tak sanggup meninggalkan ketenangan yang anehnya menenangkan jiwa itu. Ada sesuatu yang menahannya. Mungkin udara bukit yang dingin. Mungkin rumah tua yang penuh kenangan. Atau mungkin sesuatu yang lain yang belum ia pahami sepenuhnya. Pak Wiryo meski pendiam dan keras dalam cara bicaranya, bukanlah sosok yang menyeramkan. Ia tak pernah mencampuri urusan Rina. Mereka hidup berdampingan dengan ritme sunyi yang seperti telah diatur sejak lama. Setiap hari setelah makan siang, lelaki tua itu akan duduk di kursi goyang warisan kakeknya, menghadap jendela besar di ruang tengah. Di pangkuannya selalu ada buku tebal tentang sejarah Nusantara. Biasanya tentang kerajaan Majapahit atau Mataram, Islam, dan di sebelahnya secangkir teh melati hangat yang perlahan menjadi dingin. Seiring waktu yang mengalir pelan, Rina di sisi lain mengisi waktunya dengan pekerjaan tangan, menyulam, membaca novel usang, atau sekadar duduk diam di lantai dekat jendela yang lain. Mereka jarang sekali bicara, tapi ada kenyamanan di dalam diam itu, seperti dua orang yang tahu bahwa mereka tidak perlu saling mengganggu untuk merasa tidak sendiri. Terkadang suara jam dinding tua menjadi satu-satunya pengingat bahwa waktu masih berjalan. Setiap detiknya seolah menegaskan bahwa rumah itu bukan mati, hanya tertidur. Namun, hari itu tampak berbeda. Ada rasa kantuk yang tidak biasa menyerang Rina. Begitu tiba-tiba, dan membebani kepalanya seperti kabut tebal. Lehernya kaku dan matanya terasa berat, seperti dipenuhi pasir. Beberapa kali ia menguap lebar, mencoba menahan mata agar tetap terbuka, tapi sia-sia. Buku sulaman di tangannya terjatuh, benangnya menggelinding ke bawah kursi. Bahkan cahaya matahari, yang biasanya menghangatkan kulit, kini terasa menekan tubuhnya. Ada yang berubah di udara siang itu. Sesuatu yang tidak kasat mata, tapi bisa dirasakan di tulang. Pak Wiryo menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia bicara lebih dari 2 kalimat. Suaranya berat, namun tenang seperti aliran. Senggai, "Cuk, kalau ngantuk, tidur saja Rin. Kamar tamu adem kalau siang. Banyak yang suka tidur di sana dulu." Kalimat itu membuat Rina menoleh. Sedikit ragu. Nada suara ayah mertuanya terdengar biasa. Tapi ada satu kata yang menggantung di telinganya. Dulu, seolah yang dimaksud bukan hanya dirinya, tetapi juga
orang-orang yang pernah ada di rumah itu sebelumnya, orang-orang yang sudah pergi, tapi mungkin belum sepenuhnya hilang. Langkah Rina menyusuri lorong menuju kamar tamu terasa lebih lambat dari biasanya. Mungkin karena kantuk yang mendera terlalu kuat, atau mungkin karena keraguan yang samar menyusup di bawah sadarnya. Lorong itu sempit, dan dindingnya dihiasi lukisan-lukisan lama dalam bingkai kayu yang berdebu. Wajah-wajah asing dalam lukisan, seolah menatapnya dengan tatapan sayu, seperti sedang menunggu sesuatu yang tak pernah datang, atau tak pernah pergi. Sesampainya di depan kamar, Rina memutar kenop pintu yang sedikit seret. Pintu itu terbuka dengan suara decit pelan yang membuat bulu kuduknya sedikit meremang. Kamar itu jarang dipakai, tapi tetap bersih. Ada aroma kapur barus dan bunga melati kering yang samar di udara, bercampur dengan harum kayu tua. Tirai kram. Di dekat jendela bergoyang lembut, tertiup angin dari celah ventilasi, menciptakan bayangan yang menari-nari di lantai, seperti sosok tak terlihat sedang berjalan. Mondar-mandir, Rina meletakkan tubuhnya perlahan di ranjang. Kasurnya empuk, tapi terasa dingin, seolah menyimpan sisa dingin tubuh seseorang dari masa lalu. Spray putih yang rapi dan bersih menempel erat di kulitnya, dinginnya nyaris menyentuh tulang. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara kamar masuk ke paru-parunya. Dan seketika, kepalanya terasa ringan, matanya mulai tertutup, dan suara dunia di luar meredup. Tapi sebelum sepenuhnya terlelap, ia mendengar sesuatu. Bukan suara jelas, namun lebih seperti sensasi. Perasaan bahwa ada yang memperhatikannya, dekat sekali. Rina mencoba membuka mata, tapi kelopaknya terlalu berat. Ia sadar, namun tak bisa bergerak. Tubuhnya seperti ditahan oleh kekuatan tak terlihat, dan di tengah kekosongan itu, suara napas, pelan, panjang dan dalam, sangat dekat mengalun di antara tengkuk dan telinganya, menggetarkan kulitnya perlahan. Ada kehangatan yang menggantung di udara, tapi bukan kehangatan matahari. Rasanya seperti sentuhan, tapi tak ada kulit yang menyentuh, hanya sensasi dan menggelitik. Lalu aroma itu datang. Tembakau tua yang familiar, bercampur dengan harum melati yang entah dari mana. Aroma yang sangat lekat dengan satu sosok di rumah ini. Pak Wiryo. Dalam benaknya kesadaran mulai menari-nari antara logika dan sesuatu yang lebih dalam. Ia ingin berbalik melihat apakah benar ayah mertuanya ada di ruangan itu. Tapi tubuhnya tak mau bergerak. Suara napas itu tetap di sana, tapi getaran kehadiran itu sangat nyata, seolah sedang berdiri di baliknya, menatapnya, bahkan mengingatnya dari waktu yang sangat lama, seolah ia bukan hanya Rina, tapi juga seseorang dari masa silam, yang datang kembali dalam wujud lain. Saat akhirnya ia berhasil membuka mata, segalanya sunyi. Napas itu hilang, dan tirai kembali diam. Cahaya siang menyelinap ke kamar dengan tenang, seolah tak ada yang pernah terjadi. Rina akhirnya bangkit perlahan. Jantungnya masih berdebar cepat. Tetapi entah mengapa, tak ada rasa takut. Just true ADA. Sisa hangat aneh yang menetap di dadanya. Seperti jejak dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tapi juga tak ingin dilupakan. Ia membuka pintu kamar dan berjalan perlahan ke ruang tengah. Dan di sana, seperti tak pernah beranjak, Pak Wiryo tertidur di kursi goyangnya. Kepalanya bersandar ke belakang. Buku sejarah terbuka di pangkuan, dan dadanya naik turun perlahan. Ia tampak damai, seolah memang tak pernah meninggalkan kursi itu. Tapi benaknya tak bisa membuang pikiran. Siapa tadi yang hadir di kamarnya? Atau mungkin, siapa yang sebenarnya menunggu dia untuk datang? Ketika Rina kembali ke ruang tengah, waktu seperti berhenti sejenak. Pak Wiryo masih duduk di kursi goyangnya, tampak tertidur dengan kepala sedikit miring ke kanan. Di buku sejarah terbuka pada halaman yang menampilkan lukisan tua seorang ratu dari zaman Majapahit. Perempuan muda dengan sorot mata tajam dan bibir yang tak tersenyum, tapi tampak memikat. Entah mengapa Rina terpaku menatap gambar itu. Ada kemiripan samar antara sosok dalam lukisan dan perasaan yang ia rasakan barusan. Seolah keduanya berasal dari ruang batin yang sama, jauh dari jangkauan logika.
Pak Wiryo membuka matanya perlahan. Rina kaget, karena tatapannya langsung tertuju padanya. Seolah dia tahu, sejak tadi ia sedang diperhatikan. Mata tua itu tak terlihat seperti biasanya. Ada semacam sinar aneh. Bukan sinis, bukan ramah, melainkan jujur. Begitu jujurnya sampai membuat Rina merasa telanjang di hadapan tatapan itu, bukan secara fisik, tapi secara batin. Ia berusaha memalingkan pandangan namun gagal. "Apa tidurmu nyenyak?" tanya Pak Wiryo dengan suara parau. Ada sedikit senyum di sudut bibirnya. Senyum yang tidak pernah ia berikan padanya sebelumnya. Rina mengangguk perlahan, nyenyak tapi aneh. "Ya," gumam Pak Wiryo. "Kamar itu memang menyimpan banyak tidur yang tidak biasa. Kau tahu dulu Sari sering tidur siang di sana. Ibumu Jaka." Seketika udara berubah. Nama Sari muncul begitu saja dan menggantung di antara mereka. Rina menatapnya, mencoba membaca ekspresi di wajah lelaki itu. Tapi yang ia lihat bukan hanya rindu atau duka. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Kehilangan yang belum selesai. Pak Wiryo meluruskan punggungnya dan meletakkan buku di meja samping. "Kadang, saat aku duduk begini, dan kau melintas di lorong itu, aku kira kau dia." Suaranya mengecil, seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Dari langkahmu, rambutmu, bahkan cara kau membetulkan kerah bajumu itu." Rina pun menelan ludah. Tapi entah kenapa, ia tidak pergi. Ia tetap berdiri di sana. Ada sesuatu dalam dirinya yang tetap diam, menerima kalimat itu, membiarkannya masuk dan berdetak di dalam dada. Ia tahu kalimat itu tak seharusnya dikatakan, tapi juga tak bisa disangkal. Ada kenyataan yang aneh dalam keterikatan itu, kenyataan bahwa kesepian bisa membuat batas-batas menjadi buram. Pak Wiryo berdiri perlahan, dan langkahnya membawanya hanya beberapa jengkal dari Rina. Ia kini berdiri tepat di depannya, dan Rina bisa mencium lagi aroma khas tembakau dan minyak rambut tua yang hangat. Mereka hanya terpisah udara, tapi udara itu terasa sangat tipis. "Terkadang seseorang datang lagi dalam wujud yang berbeda," bisik Pak Wiryo. "Bukan untuk mengulang, tapi untuk menyelesaikan." Rina hanya memejamkan mata. Ia tahu, ia seharusnya mundur. Tapi kaki dan dadanya tak bergerak, hanya napasnya yang memburu pelan. Seperti detak jam dinding yang kini terdengar semakin keras di ruangan sunyi. Lalu dalam satu momen yang menggantung di antara dosa dan pengampunan, tangan Pak Wiryo terangkat, perlahan nyaris menyentuh pipinya. Tapi sebelum jemari itu sampai, terdengar suara keras dari luar. Suara petir menggelegar dari balik jendela. Padahal, langit tadi masih biru terang. Keduanya langsung tersentak. Rina mundur satu langkah, dan Pak Wiryo menundukkan kepala sejenak, menarik napas panjang. Seperti siuman dari mimpi, seperti sadar, mereka telah berdiri di tepi jurang. Rina mengangguk, dan tak berkata apa-apa. Ia lalu berjalan ke dapur tanpa menoleh lagi. Sementara di belakangnya Pak Wiryo kembali duduk di kursi goyang, tapi kursi itu kini tak lagi bergerak. Seperti sesuatu di dalamnya telah retak, dan belum tentu bisa utuh kembali. Sejak sore itu, sesuatu telah berubah. Tak ada satu kata pun yang membahas momen di ruang tengah. Tak ada permintaan maaf atau penjelasan. Tapi perubahan itu terasa seperti retakan halus di cermin. Tak mencolok namun ada. Merambat pelan ke dalam kebiasaan mereka sehari-hari. Tatapan jadi lebih panjang. Percakapan jadi lebih pendek. Sunyi yang dulu menenangkan, kini menjadi ruang sempit tempat semua rasa bercampur. Rindu, bingung, dan perasaan yang tak seharusnya tumbuh di antara mereka. Malam itu, hujan turun pelan. Atap rumah tua berbunyi lirih, seperti bisikan yang menyayat. Waktu. Rina duduk di ruang makan, memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Pak Wiryo berdiri di ambang pintu, diam-diam memperhatikannya. Di matanya, Rina tampak seperti hantu dari masa lalu. Sari juga suka diam di meja itu. Katanya dengan pelan, hampir seperti gumaman. Kalau hujan turun begini, dia akan membuat teh lalu menunggu sesuatu. Entah apa. Rina pun menoleh perlahan.
Mungkin bukan menunggu tapi mengingat. Pak Wiryo masuk dan duduk di seberangnya. Di antara mereka hanya meja kayu tua yang dipenuhi goresan-goresan waktu. Catatan mereka bertaut, tapi bukan karena ingin, melainkan karena sama-sama lelah menyangkal. Di balik mata Rina, ada kerinduan yang tak lagi bisa disembunyikan. Bukan rindu pada sosok suaminya yang jauh, tapi pada perasaan hangat yang lama hilang, dipahami dan dilihat. Sunyi kembali turun lebih berat dari hujan di luar. Dan ketika Rina berdiri perlahan dan berjalan mengelilingi meja, detik waktu terasa berhenti. Ia berdiri di belakang Pak Wiryo. Lalu tanpa pikir panjang, tanpa rencana. Hanya karena dorongan yang muncul dari dalam dirinya yang paling sunyi, ia memeluk lelaki tua itu dari belakang. Pelukannya ringan, namun syarat beban. Dan Pak Wiryo tak bergerak. Saya tidak tahu ini apa, bisik Rina di dekat telinganya, tapi rasanya seperti kita sama-sama hilang dan menemukan satu sama lain di tempat yang tak seharusnya. Pak Wiryo berdiri, lalu perlahan memutar tubuhnya. Wajahnya begitu dekat dengan Rina. Mereka berdiri saling memandang, begitu dekat, tapi tak saling menyentuh. Nafas mereka pun beradu. Momen itu menggantung seperti daun terakhir yang nyaris jatuh dari tangkainya. Dan akhirnya, mereka biarkan waktu runtuh dalam pelukan yang tak lagi hanya tentang kesepian, tapi tentang keterhubungan. Dalam ciuman yang bukan sekadar godaan, tapi keinginan untuk merasa hidup kembali. Tidak ada suara, hanya hujan di luar yang makin deras. Rumah tua itu menjadi saksi bisu dan tak berdaya atas sebuah batas yang dilewati. Bukan karena nafsu, tapi karena luka yang tak sembuh dan kebutuhan akan kehadiran yang nyata. Malam itu di kamar yang dulu milik Sari, mereka berbaring dalam, diam, bukan dengan gairah, melainkan dengan kepasrahan dua jiwa yang lelah berbohong pada rasa. Dalam gelap, tidak ada kata-kata, hanya ada detak jantung, napas, dan beban masa lalu yang perlahan mereka lepaskan. Dan entah dari mana aroma melati kembali memenuhi ruangan, lembut, nyaris menyelimuti. Seperti seseorang hadir, atau mungkin seseorang baru saja pergi. Pagi itu kabut menggantung rendah di lereng bukit. Lebih pekat dari biasanya, udara basah dan dingin menyusup ke dalam rumah, membawa aroma tanah dan teh liar yang belum dipetik. Rina terbangun sendirian. Masih ada sisa hangat di bantal sebelah, sisa tubuh yang semalam bersandar padanya. Namun, Pak Wiryo tidak ada. Ia pun menyelimuti tubuhnya dengan kain tipis. Melangkah pelan ke ruang tengah. Kursi goyang itu bergoyang perlahan, tapi kosong. Buku sejarah tua masih terbuka di meja samping. Halaman-halamannya bergerak pelan tertiup angin. Di atas meja ada secangkir teh yang masih mengepul. Dan di bawahnya tergeletak setangkai melati putih, segar, seperti baru dipetik. Lalu ia pun menemukannya. Pak Wiryo terbaring di kamar tidurnya, menyatu dengan selimut batik tua yang dilipat rapi di dadanya. Matanya tertutup tampak damai. Tangannya menggenggam sebuah foto kusam. Wajahnya lebih tenang dari yang pernah Rina lihat selama tinggal di rumah itu. Seperti seseorang yang telah menunaikan janji terakhirnya dan memilih pulang. Rina pun tidak menangis. Ia hanya berdiri di ambang pintu. Lama, sampai suara detak jam dinding kembali menyadarkannya bahwa dunia belum ikut mati bersama lelaki itu. Malamnya, Rina pun bermimpi. Ia berdiri di kebun teh belakang rumah. Di kejauhan dua sosok berdiri, berdampingan di bawah pohon tua. Wanita berambut panjang dalam kebaya putih, Sari, dan di sampingnya Pak Wiryo, mengenakan kemeja putih bersih dan sarung. Mereka tak berbicara, hanya menatap Rina. Tatapan Sari tak marah, tapi juga tidak bahagia. Hanya kosong. Lalu ia berbalik dan berjalan menjauh, menyisakan Pak Wiryo yang masih berdiri. Ia tersenyum kecil, lalu perlahan lenyap ke dalam kabut. Rina terbangun dengan napas sesak. Dadanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang belum ia lepaskan. Hari itu ia mengemas sebagian pakaiannya, tapi tidak untuk pergi. Ia hanya merapikan barang-barang, seolah mempersiapkan rumah untuk ditinggal sementara. Padahal, ia sendiri belum.
tahu akan kemana. Tapi saat ia membuka laci kecil di ruang baca, ia menemukan sepucuk surat dengan namanya tertulis dalam tulisan tangan. Pak Wiryo, surat itu pendek, namun cukup membuat tangannya gemetar. Rina, jika kau membaca ini berarti aku telah pergi. Aku tidak tahu, apakah yang kita alami adalah benar, atau hanya fata morgana dari dua jiwa yang kesepian. Tapi malam itu, aku merasa hidup kembali. Maafkan aku, jika kehadiranku justru membuatmu terikat lebih dalam pada kehilangan. Tapi tahukah kau, dalam tidurku yang terakhir itu, aku melihat Sari. Ia tidak lagi menangis. Mungkin karena akhirnya aku berani menyentuh luka yang selama ini tak kunjung aku akui. Terima kasih telah tinggal. Terima kasih telah menjadi cermin dari masa yang tak sempat kupeluk sampai habis. Kini saatnya kau bebas. Hari-hari setelah pemakaman berlalu perlahan. Rina tak langsung meninggalkan rumah itu. Setiap pukul 2 siang, ia masih duduk di kamar tamu, membiarkan dirinya terpejam. Sejenak, mendengarkan napas sendiri, dan entah kenapa, terkadang merasa seperti ada yang masih duduk di kursi goyang. Dan tiap malam jika kau lewat di depan rumah tua itu, kau mungkin bisa melihat secercah cahaya dari kamar tamu, atau bayangan seseorang berdiri di balik tirai. Tak banyak orang tahu kisahnya. Hanya satu hal yang mereka bisikan pelan, bahwa rumah itu tidak lagi sunyi, karena tidur siang di sana bukan sekadar tidur. Itulah yang tak pernah benar-benar diceritakan. Karena ada rasa yang jika kau ucapkan, justru membuatnya makin tak bisa dijelaskan. Mereka bilang waktu akan menyembuhkan luka, tapi bagaimana kalau yang tertinggal bukan luka namun rasa? Apa yang sebenarnya mereka temukan dalam tidur siang itu? Dosa, pengampunan, atau mungkin takdir yang berulang? Dan sekarang, pertanyaannya, apakah kau pernah merasakan hal yang sama? Pernah dekat dengan seseorang yang seharusnya tak boleh kau dekati? Kalau iya, ceritakan sedikit di kolom komentar. Tanpa nama pun tak apa. Kadang rahasia ingin punya teman. Like kalau ceritanya bikin merinding. Komen kalau kamu pernah mengalami atas yang nyaris dilewati. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita gelap lainnya yang juga tak pernah diceritakan.